الفاتحة إلى رسول الله وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه ذرية أهل بيته أجمعين وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين جميع القراء والمفسرين والمحدثين والمصنفين والمخلصين والأمير العابدين والسادة الصوفية أجمعين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها برها ولبحرها وإلى أرواح ساداتنا زين الإمام المهاجر أحمد بن عيسى صدر العظم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى رسولهم جميع ساداتنا وعلم وإلى روح خصوصا صاحب الكتاب الإمام الشيخ محمد بن أبي بكر العصفوري بغداد وصولهم وكلهم وإلى روح الإمام الشيخ محمد ناوي بن عمر البندني وصولهم وإلى روح الإمام الشافعي والإمام الغزالي والإمام النووي وصولهم وكلهم وإلى روح الشيخ سيدنا الحبيب علي بن حسن العطاس سيدنا الحبيب علي بن محمد الحبشي وصولهم وكلهم وإلى شيخ الإسلام سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطر وولاده خاصة حبيب الحسن عبد الله سلطان العلم حبيب الحسن عبد الله الشاطر وصولهم وكلهم إلى الحبيب علي وشهاب الدين وعبد محمد وشهاب الدين شعرين وكلهم وجعل محمد الإدريس وصولهم وكلهم وإلى الحبيب علي المشهد الحبيب محمد الرسول العزيز عمر حداد وإلى روح الحبيب الشيخ مسالم العطاس والشيخ محمد الجبري وسلم الجبري وحبيب محمد النيس وأخيه وأحمد بن علي بن علي بن الحبشي وسلم وإلى صلى الله عليه وسلم وإلى رهيب هاشم الشاعري وسلم إبراهيم بن الحج وأشهد إلى رهيب على مجد أحمد بشبه من العلة بشبه من هذا المشهور إبراهيم وإلى رهيب الوالد بن أحمد وإلى الذين تلبس به وصولهم وكلهم ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومن عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا ومن عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا وعبرة فيه أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى بعد طول العمر في طاعة ورضا في خير ولطف وعافية والسلام إلى حضرة النبي الفاتحة. ويقول يا عبدي قد كبر سنك
wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Jami' Al-Barakah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, sehatul afiat, dan hidup. Kita semua mendapatkan keberkahan hidup dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para sesepuh, para asatidzah, para hujjaj, guru-guru kita, orang tua kita yang hadir, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehatul afiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali dapat berkumpul di pagi hari yang mulia ini, di waktu subuh yang penuh berkah ini, pada Sabtu pertama, untuk melanjutkan kajian rutin di dalam pembahasan kita Al-Mawaqid Al-Ushburiyah karangan Al-Imam Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Ushburi rahimahullah ta'ala. Al-Hadithu Thalith ila anqal, sampai pembahasan hadis ketiga. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, yang turu ila wajhi syekhi, memandang kepada wajahnya orang tua, wajahnya orang yang lanjut usia, sabahan wa masa'a, di waktu pagi dan di waktu petang, wa yaqulu, dan Allah Ta'ala berkata kepada dirinya, kepada orang tua tersebut, ya abli, wahai hambaku, qad kabura sinnuka, sungguh telah lanjut usiamu, wa raqqa jilduka, telah tipis kulitmu, wa daqqa 'adhamuka, telah lentur tulangmu, wa qaraba ajaluka, dan telah dekat ajalmu, wa hana qudumuka ilayya, dan sebentar lagi engkau akan menghadapku, fastahyi minni, maka malulah terhadap diriku, fa ana astahyi min syaibatika, maka aku malu terhadap masa tuamu, an u'adzibaka finnar, aku malu untuk mengadab, mensiksamu di dalam api neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini adalah hadis nomor 3 dari kitab Al-Mawaqid Al-Ushburiyah. Kata Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Ushburi, beliau menukil atau mengutip riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga senantiasa Allah meridhoinya. Anas bin Malik adalah sahabat Nabi yang telah diwakafkan oleh ibunya semenjak usia 5 tahun
wakila 7 tahun diserahkan oleh ibunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Pak Anas bin Malik ini adalah khadimu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pembantunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa keren sekarang ART, asisten rumah tangga. Ya pembantu namanya ya, pelayan. Selain membantu pelayan, ya beliau juga adalah santrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi waktu usia Anas bin Malik itu Pak 5 tahun. 5 tahun kan kalau bocah sekarang lagi sedang-sedangnya tuh, baru masuk TK, pengen masuk SD, bapaknya lagi pusing milih sekolah yang mana yang bagus, emaknya lagi pusing milih seragam sekolah, baju sekolah, tas sekolah dan lain-lain. Tapi ini emaknya Anas bin Malik nih ketemu Nabi Muhammad sambil nenteng-nenteng itu anaknya Anas bin Malik yang kecil, yang masih bocah usia 5 tahun. Dia bilang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya wakafin ini anak kepada engkau ya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bisa dibayangin tuh Pak, kenapa ini Anas bin Malik menjadi salah satu sahabat mulia, menjadi salah satu sahabat yang paling banyak, termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW setelah Abu Hurairah, setelah Aisyah radhiyallahu anha dan perawi-perawi yang lain. Menjadi anak yang sukses, berhasil. Kenapa? Al-faragh minal walidain, totalitas dari orang tua dalam menyerahkan anaknya kepada guru, kepada murabbi, kepada muallim, kepada ulama, kepada kiai, kepada asatidz. Ini semenjak dulu memang diajarkan kita itu untuk betul-betul tarbiyatun hasanah, memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita, kepada cucu keturunan kita. Dan selain memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan yang baik, maka lebih sempurna ketika diserahkan kepada guru yang membimbingnya, kepada ulama, kepada syekh yang akan menuntunnya, seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Masya Allah. Makanya dari dulu begitu yang diajarin sama Nabi Muhammad kepada para sahabat, supaya nyerahin anaknya betul-betul kepada guru yang akan membimbingnya. Ya ibarat kata kalau sekarang di masyarakat, di kampung, kalau anak cucu kita pengen ngaji di TPA, TPI, di rumah tahsin, atau di tempat tahfidzul Quran, apalagi ntar di pesantren, ya kita orang tuanya benar-benar nyerahin, ya benar-benar nyerahin, ikhlasin, ridhoin, pasrahin, begitu tuh Pak. Ya, ya kalau yang zaman bapak-bapak muda sih, ya bayar zaman dulu, masya Allah. Namanya orang tua kalau udah nyerahin anak bener-bener, kiai, muallim, Ustaz, saya serahin ini anak saya, tolong dididik yang bener, tolong dibimbing yang bener, tolong dituntun biar jadi anak soleh. Cuman bukan biar jadi anak pinter, bukan. Yang paling pertama biar jadi anak soleh. Pinter mau bonus. Orang sekarang
pengen jadi anaknya pinter tapi kagak. Betul kagak kira-kira juga? Banyak kagak gitu. Itu di Lebak Bulus kemarin yang viral beritanya nyebar, seorang anak usia 14 tahun ngebunuh bapaknya sama neneknya sama emaknya. Alhamdulillah emaknya selamat, cuman luka parah. Cuman nenek sama bapaknya habis mati. Bayangin Pak, bocah 14 tahun, berarti kan seumuran anak SMP, belum SMA, belum itu, udah bunuh orang tuanya. Pas ditelusurin, kenapa nih anak sampai senekat ini, berani ngebunuh bapaknya, neneknya, sampai emaknya sekalian. Na'udzubillah, di Lebak Bulus. Ditelusurin, ada orang tua temennya bilang, ini anak terlalu dikekang orang tua. Orang tuanya kepengen anaknya jadi anak yang sangat pinter, tapi keblinger. Na'udzubillah. Ada itu kejadian. Makanya biarin dah anak kita mah, tapi kurang pinter, yang penting soleh, yang penting bener ya bayar. Tapi kurang pinter, yang penting bener. Daripada pinter kagak bener. Alhamdulillah. Ya idealnya mah udah hanya pinter juga bener. Udah dibocah pinter, lulus sekolah, lanjut kuliah, perguruan tinggi, ambil dokter, ambil insinyur, ambil hukum, segala macam. Tapi benar, akhlaknya benar, ibadahnya benar, sikapnya benar, hatinya benar, enak. Itu yang ngebahagiain orang tuanya. Makanya kembali lagi tadi, Anas bin Malik diserahin sama Rasulullah. Ya makanya kita dulu juga begitu Pak. Saya masih ngerasain dan tahun 2000-an ya diserahin itu sama mualim, udah ya betul-betul dipasrahin, diredoin. Kalau kita disahabat dipukul gara-gara kita salah, gara-gara kita kurang fasih baca Quran, kurang bener ngucapin makharijul huruf, qiraat tajwid, disahabat, dihukum, dijewer. Nah, kalau kita ngadu sama mama bapak, kata orang tua dulu, rasain lo kan gitu. Kalau bisa gua tambahin sini gitu. Ya kan orang tua dulu gitu lah ya. Iya. Giliran anaknya salah, gurunya nyabet, ngadu sama bapaknya, sini gua tambahin lagi gitu. Iya. Orang udah kiai, guru, mualim, terserah, pukul anak saya. Yang penting jangan sampai cacat. Yang penting jangan berlebihan, yang kelewatan. Itu didikan orang tua, didikan orang-orang yang paham makna tarbiyatun hasanah, tarbiyatun Muhammadiyah, tarbiyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik berkhidmat melayani Nabi Muhammad selama 10 tahun, kagak tanggung-tanggung. Jadi kagak sebentar, padahal masih usianya terbilang kecil, 5 tahun atau 7 tahun. Dalam riwayat 7 tahun. Udah mulai tamyiz. Berarti kalau 7 tahun, 10 tahun tinggal sama Rasulullah, usianya setelah keluar dari rumah Nabi 17 tahun. Masya Allah. Bayangin Pak, dari usia 7 tahun, memori lagi cakep-cakepnya, fisik lagi bagus-bagusnya, anak ini selalu penasaran pengen tahu, langsung dididik sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, tidaklah Nabi Muhammad menginginkan sesuatu kecuali saya siapin sebelumnya. Ya pengen mandi, disiapin dulu anduknya, disiapin dulu pakaiannya, disiapin dulu peralatan mandinya. Ya pengen ceramah, khutbah, disiapin gamisnya, disiapin siwaknya. Pengen berperang, ya disiapin alat perangnya. Itu kerjaan Anas bin Malik itu. Dan
Diriwayatkan dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jaradani Ad-Dimyati mengatakan, Anas bin Malik berkata, selama 10 tahun saya di rumah Nabi Muhammad, belum pernah saya diomelin, ditegur, belum pernah Rasulullah berwajah masam kepada saya, berwajah sepet kepada saya, sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau saya salah, baru Rasulullah menegur baik-baik. Belum pernah itu katanya. Ya, memerintahkan sesuatu yang saya kagak sanggup, belum pernah. Selama 10 tahun. Nah, selesai 10 tahun di Madinah melayani Nabi Muhammad, maka Anas bin Malik pamit pulang ke rumahnya. Sebelum pulang, Nabi Muhammad doain dulu. Ini Anas bin Malik dapat doa khusus dari Rasulullah karena baktinya sama Nabi, karena khidmahnya, totalitas dalam melayani Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad doain, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Allahumma ya Allah, akthir malahu, banyakin hartanya Anas, wa waladahu, dan anak keturunannya Anas. Ya Allah, ini doa yang dipengen-pengen sama jamaah Al-Barokah yang hadir sekarang. Doanya simpel aja udah. Allahumma ya Allah, banyakin hartanya, banyakin anak keturunannya. Mudah-mudahan kita dapat doanya Anas bin Malik. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dibanyakin hartanya, dibanyakin keluarga atau anak cucunya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, kalau banyakin harta berarti kan jadi orang kaya. Kalau banyakin anak bagaimana? Berarti banyakin emaknya ya. Ya. Jadi Bapak jamaah sekalian, doanya Rasulullah cuma segitu doang. Fastajaba lahu, Allah kabulin doa Nabi Muhammad. Allah ijabah saat itu juga. Anas bin Malik menjadi seorang saudagar, menjadi seorang pebisnis handal, dan menjadi orang yang selalu berhasil dalam urusan dunianya. Sampai-sampai di Kufah, di kota Kufah di Irak, itu 1/4 perkebunan korma di kota di negeri Irak itu milik sahamnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi 1/4 dari negeri Irak, berarti kan gede. Ya, kalau sejabodetabek 1/4-nya itu namanya ya perkebunan ya kurma, itu milik Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan sahamnya sampai sekarang masih berjalan. Artinya anak keturunannya dari sahabat Anas bin Malik ini masih ngerasain nikmatnya sampai sekarang. Radhiyallahu anhu warda. Itu berkah doanya Rasulullah. Yang kedua, wa waladahu, banyakin anak keturunannya. Kata Syekh Muhammad bin Abdullah Dimyati, anak keturunan Anas yang tercatat sampai 120 lebih anak keturunan beliau. Anak cucu ya, anak cucu. Enggak sampai cicit kagak, baru anak cucu. 120 lebih. Ya, kalau bikin pertandingan sepak bola udah itu anak cucu aja main udah. Kelar udah ya. 120 atau 130 gitu. Dan usianya Anas bin Malik panjang. Dia mengatakan sampai 100 tahun lebih. Radhiyallahu anhu. Jadi ternyata Pak, orang bisa sukses terutama dari jalur agama itu bukan dikarenakan ilmu yang dia punya, ilmu yang dia dapat, kepintaran yang dia miliki, kecerdasan yang dia miliki, tetapi kesuksesan bisa didapat, bisa diraih dengan keberkahan seorang guru dan
khidmah seorang murid. Gurunya ridho sama dia, muridnya khidmah ngelayanin gurunya. Maka kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah, uhib tullabul khadum min tullabil mujtahid. Ana uhib, saya itu senang, demen ama penuntut ilmu yang melayani gurunya, yang melayani tempat belajarnya, yang melayani tempat ibadahnya, ketimbang daripada murid penuntut ilmu yang hanya fokus mencari ilmu tapi kagak khidmah, kagak ngelayanin gurunya, kagak ngelayanin tempat belajarnya. Ya, artinya orang ngaji udah bagus, orang belajar udah cakep, tapi kalau ditambah dalam rangka melayani, wah ini plus namanya nih Pak. Ya, nilainya tambah, berkahnya nambah. Ya, berarti di masjid ada pelayan masjid, khidmah, ya kan, ya para petugas ini masya Allah melayani dia pengajian subuh, bikinin minum, siapin makan, siapin karpet dan sebagainya. Itu kan kelihatannya meremeh, tapi ntar di akhirat paling gede pahalanya, paling cepat ngelewatin jembatan sirat masuk ke dalam surga. Bang Deli, Bang Narif itu ya, itu insya Allah itu cepat banget itu ngelewatin jembatan sirat. Kalau kita mah di belakang dia pada gitu. Kenapa? Karena khidmah ngelayani rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian, ada dua poin yang kita ambil dari kisah Anas bin Malik. Yang pertama, orang tuanya memasrahkan kepada Nabi Muhammad sebagai gurunya, sebagai tuan majikannya. Dan yang kedua, Anas bin Malik totalitas dalam melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau melayani gurunya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Jadi ini riwayatnya dari Anas bin Malik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala melihat seorang yang lanjut usianya. Innallaha yanzuru ila wajhi syekh sabahan wa masaan. Pagi petang Allah Ta'ala lihat hamba-hambanya yang mohon maaf udah lanjut usianya. Disebut syekh, syekhun adalah orang yang sudah masuk usia 40 tahun lebih, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Hasyiatul Baijuri ala Fathil Qarib. Kata Syekh Ibrahim Al-Baijuri, man huwa syekh, siapa itu orang tua? Faqala man jawazal arba'in, yang usianya udah masuk 40 tahun. Arba'in, 40. Maka kira-kiranya nih bapak-bapak ibu-ibu udah masuk atau belum nih Ustaz? Ini yang hadir ini saya lihat udah masuk semua ya. Ya, arba'in. Cuman saya sama Ustaz Haji Mukhlis 20 tahun gitu. Ya. Masih 20 tahun kita ya. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, menjawazal arba'in, yang sudah masuk usia 40 tahun, yuqalu lahu syekh, maka disebutnya syekh. Jadi kalau di Arab itu Pak, di Saudi, di Yaman, di Mesir, di apa namanya Dubai, ya di negeri Arab lah. Itu kalau orang yang usia sudah lanjut dipanggilnya syekh. Mau dia pinter mau kagak, mau dia alim mau dia jahil, maka dipanggilnya syekh. Ya dipanggilnya syekh.
Jadi bapak-bapak kalau ntar ada yang ke Mekah, Madinah, umroh, jangan kaget, Syekh begitu. Jadi emang kita itu panggilannya di Solo Syekh. Kalau yang usianya sudah lanjut, sudah 40 lebih, ya sudah 40 lebih. Atau yang kedua, walam yablughil arba'in, belum sampai 40 tahun, tapi ilmunya memadai, pinter, alim, hafal kitab Al-Quran, hafal hadis Nabi, paham ilmu fikih, paham ilmu tasawuf dan lain sebagainya. maka disebut syekh. Jadi belum 40 juga kalau dia alim, maka dia disebut syekh. Dia disebut syekh. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, itu yang disebut sebagai syekhun, yang udah 40 atau yang belum 40 tahun tapi alim, tapi memiliki ilmu, maka dipanggil juga syekh. Ini yang repot, udah 40 lebih kagak alim, kagak mau ibadah, sholat ogah, puasa bolong 30 hari, zakat pelit, kagak mau ibadah, udah 50-60, itu namanya apa tuh? Bukan syekh itu Pak. Kalau kata orang di bar, syekh deh namanya tuh. Itu namanya syekh deh. Iya. Udah tua masih kagak mau ibadah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan mah kagak ada di mari ya. Bapak-bapak kan di masjid semua, berarti ahli ibadah. Mudah-mudahan kawan kita, teman kita di kampung, di tetangga, di masyarakat, mudah-mudahan yang udah lanjut usia dia bisa ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Amin ya rabbal alamin. Makanya ini hadisnya penting banget ini. Ya khususnya buat yang bapak-bapak, ibu-ibu yang udah lanjut usia. Ya, kalau saya masih muda gitu. Jadi itu namanya definisi dari apa namanya tadi, seorang syekh. Seorang syekh. Maka Allah Ta'ala setiap pagi dan petang itu seakan berkata kepada syekh, kepada hambanya yang sudah lanjut usianya, ya abdi, wahai hambaku, qad kabura sinnuka, usiamu udah lanjut, waraqa jilduka, kulitmu udah menipis, tadinya kenceng, tadinya apa namanya, kulitnya halus, udah keriput, udah mulai maaf peot ya. Yang perempuan, ibu-ibu, tadinya mukanya glowing ya, skincare mulu ya, merosot itu bedak make upnya, skincare-nya udah kagak enak dilihatnya udah ya. Nah kan kalau nenek-nenek 60 tahun ya, make up tebel banget kan kagak enak ibu ya. Kalau mau kondangan make up dari jam 3 subuh kalinya, misal jam 8, jam 3 udah dandan, merosot itu dia bedaknya, model bedak pipa ya, dan lain-lainnya ya. Jadi qad kabura sinnuka wa raqqa jilduka wa daqqa adumuka, tulangmu udah mulai rapuh ya, tulangmu sudah mulai rapuh. Tadinya kuat jalan berjam-jam, udah mulai ngos-ngosan. Tadinya duduk sila kuat sejam 2 jam, udah mulai kagak kuat. Bapak yang udah duduk tadi sila, ada yang udah geser kanan, geser kiri, putar depan, putar belakang ya. Itu kan pertanda daqqa adumuka, udah mulai rapuh. Waqtaraba ajaluka, maaf udah dekat ajalmu, tapi belum pasti dan belum jadi jaminan. Ya, kalau masalah ajal udah sering kita dengar di tahlilan, bukan masalah usia, bukan masalah umur, tapi itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kam min sahihin mata min ghairi illati
Wa kam min saqimin 'asha hinan minad dahri. Imam Syafi'i bilang berapa banyak orang sehat afiat tiba-tiba meninggal dunia. Ada banyak begitu ya. Banyak. Wa kam min saqimin, dan berapa banyak orang yang sakit terbujur kaku di ranjangnya, di kasurnya, 'asha hinan minad dahri. Hidupnya lebih lama dari yang sehat tiba-tiba meninggal. Ada. Jadi usia bukan jadi jaminan. Paginya masih ngopi ngerokok bareng sama kita, sehat afiat, sorenya innalillahi. Sorenya masih ngopi ngerokok bareng sama kita, malamnya innalillahi. Paginya meninggal, sorenya ngopi bareng sama kita. Itu yang kagak ada. Paginya meninggal, sorenya ngopi lah. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, berapa banyak orang sehat tiba-tiba meninggal. Tapi kalau menyikapi yang tiba-tiba meninggal itu sebetulnya adalah faidah, keuntungan, keberuntungan. Kata Rasulullah, mautul faj'ah rahatun lil mu'minin. Nabi bilang mati mendadak, meninggal dunia tiba-tiba, kagak sakit, kagak ada angin, kagak ada hujan, meninggal. Atau mohon maaf kecelakaan, atau mohon maaf jatuh, maka itu adalah rahatun lil mu'minin, kenikmatan bagi orang yang beriman. Nikmatnya di mana? Nikmatnya kagak ngerasain sakaratul maut. Nikmatnya di mana? Nikmatnya kagak ngerasain sakit yang begitu melelahkan, yang begitu menyakitkan. Nikmatnya di mana? Yang ketiga, nikmatnya kagak membebani keluarga, atau bahasa kasar kagak nyusahin orang hidup. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, kalau tiba-tiba wafat itu nikmat lil mukminin, bagi orang yang beriman. Maka kalau sudah begitu, apa kata Allah? Wahana qudumuka ilayya, udah bentar lagi kamu ngadep saya, fastahi minni, malu dong sama saya. Begitu kata Allah. Jadi kita semua dibilangin, ya seakan-akan tuh Pak Allah katakan malu sama saya. Fa ana astahi min syaibatika, dan saya malu dengan usiamu, dengan mohon maaf ubanmu. Ya kan, uban itu adalah alamatus syaibah, ya tanda seseorang sudah mulai menua, sudah mulai lanjut usia. Ya kadang-kadang anak muda juga udah ada ubannya kan. Itu faktor genetik, kadang-kadang timbul uban. Jadi kalau sudah ada uban di kepala, tadi hitam jadi putih, janggut tadi hitam jadi putih, kumis tadi hitam jadi putih, maka itu adalah tanda syaibatuka, kamu sudah mulai menua. Maka kata Sahibul Burdah Al-Imam Al-Busiri, bagi kita yang sudah tumbuh ubannya, beliau mengatakan, wa inna ammarati bisu'i ma ta'awad min jahliha bi nadiri syaibi wal harami wa la a'addat min al-fi'lil jamili qira dhaifin alamma birasi ghaira muhtashimi ya rabbi sesungguhnya tanda-tanda kamu sudah mulai menua, timbul uban yang ada di kepalamu. Wala a'addat minal fi'lil jamili qira, kamu kagak bisa nolak itu kedatangan tamu. Jadi Imam Busiri bilang, uban itu kayak tamu, cuman lempengan ini tamu kagak bisa diusir, ini tamu kagak bisa ditolak, kudu diterima, kudu nemenin kita sampai entar, sampai lama itu nemenin kita. Wala a'addat minal fi'lil jamili qira dhaifin alamma bi ra'si ghaira muhtashim, udah
udahannya numbuh, udahannya berubah, udahannya datang, kagak bisa diusir. Makanya dalam hukum fikih, dalam menyemir rambut kagak boleh warna hitam, haram. Jadi kalau nyemir hitam tuh Pak, mohon maaf bapak yang udah full uban gitu, atau yang setengah beruban, kagak boleh dicat warna hitam, nggak boleh disemir warna hitam. Itu kecuali kalau dalam bab jihad, prajurit muslim pengen perang, orang-orang Palestina tuh yang tua-tua, yang ubanan cat hitam semua bapak-bapak. Kalau bisa pakai cat minyak biar mengkilat begitu, supaya musuh melihat serem, wah muda-muda semua, palanya doang muda, ke tengah ke bawah mah beda kan gitu. Kalau selain bab jihad nggak boleh dicat warna hitam, nggak boleh disemir warna hitam. Tapi disemir warna yang lain boleh, hukumnya sunnah bahkan. Boleh semir merah kayak kuning kayak emas kayak boleh. Namanya orang pirang itu ternyata boleh dia. Ya, boleh. Cuman yang bagus ya, jangan kayak anak pang begitu Pak ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ini adalah ya, hadis yang ketiga, kata Allah, malu sama saya pun malu dari masa tuamu, dan saya malu untuk mengadabmu di dalam api neraka. Ya, maka dari itu dihikayatkan terakhir dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saya dapetin dulu dari guru ceritanya dari Sayyidina Abu Bakar. Ada dua riwayat, ada dua versi. Di dalam kitab ini dibilang Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu pengen berangkat sholat subuh ke masjid Pak, dari rumah pengen ke masjid, udah mulai bergegas, artinya jalan cepat, udah pengen komat gitu. Akhirnya dia jalan, tiba-tiba di depan dia ada orang tua, orang jalannya lambat, udah pakai tongkat, udah pakai tongkat. Ya, makanya tadi tuh Syekh, orang yang lanjut usia, dalam kitab fikih, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, orang yang udah umur 40 sunnah pakai tongkat, asok. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang merasa udah usia 40 tuh, itu udah sunnah pakai tongkat. Itu kata guru saya termasuk sunnah yang diabaikan sama umat sekarang. Pertama sorban, yang kedua siwak. Kayu siwak nih kata guru saya itu, Allahyarhamah Habib Salim Naudullah Syadri, sorban, siwak. Yang ketiga hamlul asa, bawa tongkat. Biar kata sehat, tetap sunnah bawa tongkat. Maka Bapak Ibu yang udah merasa syekh, ntar zuhur ke masjid bawa tongkat. Kata orang pencot semua jamaah ini. Ngapa buat tongkat Pak? Disuruh ustaz. Nah, itu hukumnya sunnah. Makanya coba dah orang dulu, bapak mungkin Pak Haji ya, di rumahnya pasti ada koleksi tongkat. Si punya engkong koleksi tongkat itu banyak banget. Karena sunnah itu. Ya mau kata dari kayu rambutan kayak terserah dah. Yang penting jadi tongkat. Sunnah Pak, sunnah. Enggak bohong saya. Hukumnya sunnah. Nah, maka Sayyidina Ali melihat ada orang pakai tongkat, dia jalannya pelan, di belakang itu orang tua. Enggak berani ngedahuluin. Ini termasuk akhlak, termasuk adab. Ya kalau emang itu bukan orang tua kita, ya kita jalannya pelan-pelan dah. Tapi kalau orang tua kita, kalau di jalan siang hari emang di belakang dia. Tapi kalau jalannya di malam hari, di depan dia. Kenapa disunahkan kalau malam hari anak atau yang lebih muda jalan di depan dia? Supaya kalau ada lubang dia duluan yang nyebur. Nah, kalau aki-aki nenek-nenek sudah jalan duluan, kalau lubang dia duluan yang nyebur. Rasain lubang. Sunnahnya kita di belakang dia, kalau di malam hari sunnahnya di depan. Ini ilmu ini. Jadi Sayyidina Ali di belakang tuh jalannya Pak, pelan itu orang. Udah qomat, Rasulullah udah mulai mimpin sholat sampai depan masjid. Tahu-tahu ini orang kagak ke masjid. Lah, udah ditungguin. Udah Sayyidina Ali jalan pelan-pelan, kirain mau ke masjid. Tahu-tahu lurus dia. Kata Sayyidina Ali, jangan-jangan orang Yahudi, jangan-jangan orang Nasrani. Udah depan masjid kagak masuk, lah jalan terus. Akhirnya Sayyidina Ali masuk. Kemudian ya kata Rasulullah SAW,
ya ketika Ali masuk masjid, maka malaikat Jibril turun, kemudian menahan Rasulullah di rukunya. Jadi Rasulullah ditahan di ruku tuh, Pak. Ya, sampai Sayyidina Ali masuk, takbir, kemudian nyusul Rasulullah di ruku. Maka awalnya, semulanya itu kalau di kitab fikih, awalnya i'tidal itu takbir sebetulnya. Allahu Akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi Allahu Akbar rabbana lakal hamd. Takbir sebetulnya. Gara-gara kisah ini, kata saya punya guru Syekh Abdurrahman Bafadal, itu gara-gara kisah Sayyidina Ali jalan nungguin orang tua, pengen ya apa namanya di belakang orang tua, Sayyidina Ali pengen ke masjid, Rasulullah merubah kalimatnya, tadinya takbir jadi tasmi'. Jadi sami Allahu liman hamidah. Asalnya takbir. Ya, akhirnya ketika Sayyidina Ali masuk, nyusul Nabi di ruku, sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar hambanya yang telah memujinya. Karena dalam riwayat lain Sayyidina Ali atau Sayyidina Abu Bakar ketika nyusul Nabi di ruku masuk masjid, alhamdulillah, masih keburu, begitu bahasanya. Sahabat dulu tuh gitu tuh. Saking senengnya dapat satu rakaat bareng imam sampai ucap alhamdulillah. Kadang-kadang kita mah tahiyat akhir baru masuk sholat, ya, jadi masuk dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sahabat paling senang kalau sholat dapetin satu rakaat bareng imam, apalagi dapetin takbiratul ihram. Akhirnya selesai sholat, ya dapetin bareng Nabi Muhammad. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi memanjangkan rukumu? Kemudian Rasulullah menjawab, ketika aku rukuk, ketika mengucapkan subhana rabbil azim hamdi, ya tiba-tiba Jibril datang nahan kepalaku. Kagak boleh itidal. Kagak boleh itidal. Kemudian Jibril meletakkan sayapnya di punggungku, ya supaya aku menunggumu. Kemudian ketika sayapnya diangkat, aku angkat kepalaku dan aku lihat kamu baru masuk ke dalam. Aku lihat ternyata kamu sudah masuk ke dalam sholat berjamaah. Jadi cuman gara-gara nungguin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan lebih ekstrim dari itu, wa a'jabul ajab, bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Mikail saat itu untuk menunda terbitnya matahari. Jadi ditunda itu terbitnya matahari itu, seperti kisah Isra Mi'raj juga ada ketika Nabi ingin membuktikan kebenaran Isra Mi'raj, Allah Ta'ala nunda terbitnya matahari pada hari ketiga setelah Mi'raj. Itu nanti pembahasannya di Isra Mi'raj. Jadi sampai sebegitunya orang-orang yang memuliakan daripada orang tua. Kalau di dunia dimuliakan, apalagi nanti di akhirat. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang malu kepada Allah, dan Allah malu untuk mengadab dan mensiksa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, diberikan sehat afiat, diberkahi hidupnya, dan selalu diberikan taufik dan hidayah. Yang sakit mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, yang kurang sehat mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Allah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekaligus Bapak-bapak khususnya dan ibu-ibu, seperti bulan lalu yang saya sudah ucapkan atau saya sudah umumkan, ya, insyaallah nanti malam ba'da Isya kami ada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang diadakan di kediaman kami di Majelis Ta'lim Al-Barakah wal Khair. Mudah-mudahan bapak-bapak atau ibu-ibu juga acara untuk umum, boleh laki boleh perempuan, mudah-mudahan bisa hadir pada acara nanti malam. Ya, soalnya bulan lalu saya bilang saya izin, kebetulan Ustadz Haji Ahmad Mulis lagi kagak hadir, kalau kagak salah saya izin kagak hadir nih hari ini. Apa
Ustaz kagak boleh izin harus masuk katanya begitu ya. Masya Allah ya. Acaranya kan malam, ngapa libur subuhnya katanya begitu. Yaudah, saya sami nawapa dah, kalau berani saya lawan. Maka dari itu saya umumkan kembali, mudah-mudahan bapak-bapak atau ibu-ibu bisa hadir ke acara kami nanti malam ba'da Isya di Jalan Dipar Swadaya RT 4 RW 7. Patokannya Kober Dipar. Nah, kuburan tuh Pak ya, Kober Dipar tuh. Nah, insya Allah udah paham dah. Ada umbul-umbulnya. Kalau kagak bisa hadir juga kata bapak, yang penting doain. Saya minta doa dari bapak ibu dan juga bisa disaksikan secara live streaming nanti dikirim sama pengurus ya channelnya. Jadi mudah-mudahan bisa menyaksikan sambil nyantai di rumah nanti malam sambil menyaksikan ya daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Saya mohon doanya mudah-mudahan nanti malam acara kami diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan, berkah Nabi Muhammad di dunia, syafaat beliau nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina